Jemput. Ada dijemput. Nah, iya. Dari ke pantai dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Satu Arah Jogja. Hari ini kami punya cerita seru tentang perjalanan kami ke Pantai Gunung Kidul, Yogyakarta. Siapkan camilan favoritmu, karena perjalanan kali ini penuh lika-liku, petualangan, dan tentunya keindahan alam yang memukau. Oh ya, untuk yang baru menemukan channel kami Satu Arah Jogja, kami mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share agar terus bisa mengikuti channel kami dan video-video kami berikutnya. Selamat menyaksikan. Libur panjang ini kami langsung semangat untuk menjelajahi pantai-pantai indah di Gunung Kidul. Bahkan, kami telah membuat daftar destinasi yang akan dikunjungi. Ada 3-4 pantai yang ada dalam daftar rencana kami. Dengan keindahan alamnya yang menawan dan suasana yang damai, pantai-pantai di selatan Gunung Kidul, Yogyakarta sangat layak untuk dikunjungi. Kami juga mengingatkan diri untuk berangkat lebih awal, terutama saat libur panjang, ketika banyak wisatawan lainnya juga berencana berkunjung. Tak terasa, setelah 45 km dari kota Jogja, kita memasuki hutan Palian. Di saat musim kemarau seperti ini, cuaca begitu panas dan kering. Lihat, dedaunan sudah meranggas dari rantingnya. Hutan konservasi dengan tanaman jati dan sebagian pohon kayu putih yang dikelola Perum Perhutani ini mengalami tekanan deforestasi karena penebangan liar dan penyerobotan tanah menjadi lahan pertanian. Selepas dari hutan Palian, kita akhirnya tiba di Jalan Saptosari Planjan, tepatnya di pertigaan Terwono. Kalau ke arah kanan menuju Pantai Ngobaran dan Pantai Ngrenehan, kalau lurus menuju ke arah Baron. Kalau kita suka menikmati alam dan keindahan pantai, kita wajib tahu kisah bagaimana pantai-pantai di Gunung Kidul ini berkembang dan rencana besarnya ke depan. Mungkin banyak dari kita mengenal Pantai Indrayanti atau Pantai Kukup. Namun tahukah, pantai yang pertama kali menarik perhatian wisatawan adalah Pantai Baron? Ya, Pantai Baron.
Pantai Barat menjadi gerbang awal pariwisata pantai di Gunung Kidul sejak tahun 90-an. Dari sana, pesona pantai-pantai lain pun mulai terungkap satu persatu, dan masyarakat lokal mulai menyadari bahwa pantai ini punya potensi besar untuk pariwisata. Perlahan-lahan, daerah ini pun mulai dibuka dan dikembangkan. Perkembangan besar terjadi saat pemerintah daerah mulai meningkatkan infrastruktur dan akses jalan pada tahun 2000-an. Dengan pembangunan yang lebih baik, wisatawan bisa dengan mudah mengunjungi pantai-pantai yang dulunya sulit dijangkau. Salah satu proyek yang paling berdampak adalah pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS yang menghubungkan seluruh wilayah selatan Jawa, termasuk Gunung Kidul. Proyek ini sangat membantu karena memudahkan akses ke banyak pantai indah yang dulunya terpencil. Meski tidak ada dalam video, sebenarnya kami terjebak di kemacetan pertama, hampir 45 menit karena menunggu buka tutup akses jalan di daerah Pelanjan Saptosari ini karena pembangunan JJLS sesi Pelanjan. Tertahan oleh antrian yang begitu panjang yang didominasi bus-bus wisata yang keluar masuk kawasan wisata ini. JJLS ini direncanakan akan terus dikembangkan dan menjadi akses utama untuk seluruh kawasan pantai selatan Jawa. Tidak hanya untuk memudahkan wisatawan, tetapi juga untuk mendorong ekonomi lokal, memudahkan pengangkutan hasil laut, dan tentu saja meningkatkan potensi pariwisata di wilayah ini. Saat ini, kita sudah bisa merasakan dampaknya dengan semakin mudahnya mengakses pantai-pantai di Gunung Kidul dari kota Yogyakarta. Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah Gunung Kidul juga serius membangun fasilitas-fasilitas pendukung di daerah pantai. Kini, wisatawan bisa menikmati beragam pilihan penginapan, dari yang sederhana hingga penginapan dengan view langsung ke laut. Fasilitas seperti restoran, tempat parkir, dan toilet umum pun semakin lengkap. Ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Kedepan, pemerintah daerah Gunung Kidul memiliki rencana besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat wisata alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka sedang berusaha untuk membatasi jumlah kunjungan di beberapa area demi menjaga keaslian alam dan keindahan pantai-pantai ini. Selain itu,
Masyarakat lokal pun diajak terlibat langsung dalam pariwisata ini, baik sebagai pengelola usaha maupun penjaga kelestarian lingkungan. Begitu mendekati kawasan wisata, kami merasakan dampak dari long weekend. Ratusan mobil berjejer di sepanjang jalan, membuat kami merasa seolah terjebak di tengah kota. Setelah tertahan hampir 30 menit, akhirnya kami memasuki kawasan wisata melalui pintu restribusi TPR Baron. Tiket yang dikenakan 15.000 per orang, merupakan tiket terusan untuk 22 pantai di kawasan ini, yaitu Pantai Buluk, Pantai Krawe, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Indrini, Pantai Krakal, Pantai Selili, dan masih banyak lagi. Selain pantai di kawasan ini, dikenakan tiket masuk 7.500. Selepas TPR Baron, antrian kendaraan masih begitu panjang, tapi masih bisa bergerak 40 km per jam. Kami mulai pesimis untuk melintasi kawasan ini. Jalan memang agak sempit, apalagi dipenuhi bis-bis wisata yang berjubel. Begitu ada kesempatan, kami putuskan untuk singgah pertama di Pantai Buluk, Pantai Karang dengan hamparan pasir yang tidak begitu luas. Dan akhirnya, semua lelah dan stres di jalan seakan hilang seketika. Pasir putih dan ombak yang menggulung menyambut kami.
Setelah 1 jam di Pantai Buluk, diputuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk list tujuan pantai berikut. Walau ini tujuan alternatif, bukan tujuan utama, kami putuskan ke pantai sepanjang. Pantai dengan hamparan pasir yang luas. Di sini kami hanya istirahat, menikmati pemandangan dan masakan seafood yang begitu menggoda. Selanjutnya hanya pasrah karena kondisi jalanan yang padat. Setelah melewati kemacetan pertama, kami melanjutkan perjalanan. Namun, lagi-lagi kami terjebak. Kali ini di jalan wisata antara Baron dan Tepus, di mana bus-bus pariwisata memenuhi jalanan. Suasana ramai dan ceria di sekitar pantai membuat kami sedikit merasa lebih baik. Tetapi tetap saja, waktu yang terbuang membuat kami merasa kecewa. Dalam kondisi ini, kami mulai berpikir bagaimana cara untuk mencegah kemacetan di kawasan wisata. Mungkin salah satu solusinya adalah dengan menyediakan transportasi umum yang lebih baik dan terjadwal. Jika lebih banyak orang menggunakan bus wisata atau shuttle, itu bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalanan. Selain itu, promosi untuk kunjungan di luar peak season juga dapat membantu memecah kemacetan. Kembali dari kedua pantai ini, kami tidak bisa melanjutkan ke destinasi berikutnya karena masih juga terjebak kembali di kemacetan yang sama. Runtuhlah semangat kami karena sebagian daftar list perjalanan tidak bisa terwujud. Kami hampir putus asa. Setelah perjuangan melawan kemacetan, kami memutuskan untuk putar balik menuju jalur JJLS Baron Tepus. Jalur ini ternyata menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di sisi jalan membuat perjalanan kami semakin berkesan. Rasanya rugi seperti Proyek JJLS ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Ide awalnya dimulai pada tahun 2002 dengan tujuan utama untuk membuka akses sepanjang wilayah selatan Jawa. Ini adalah langkah besar untuk menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam beberapa tahun terakhir ini, proyek JJLS ini mendapatkan perhatian khusus karena manfaatnya yang begitu besar, termasuk untuk mengembangkan potensi wisata di daerah-daerah yang dilewati, seperti Gunung Kidul ini. Pembangunan JJLS di Gunung Kidul bukan cuma soal membuka akses baru, tapi juga mempercepat waktu tempuh
menuju pantai-pantai cantik di kawasan ini. Kalian pasti tahu bahwa Gunung Kidul punya banyak potensi pantai indah yang dulunya cukup sulit dijangkau karena jalan kecil dan berliku-liku. Dengan JCLS, wisatawan bisa mengakses pantai seperti Pantai Wadi Ombo, Pantai Drini, dan Pantai Pok Tunggal dengan mudah dan cepat, yang dulunya sangat susah sekali untuk ditempuh. Setelah berjam-jam terjebak dalam kemacetan panjang yang seolah tiada akhir, akhirnya tiba saatnya melesat bebas di jalur baru yang memukau, Jalan Jalur Lintas Selatan, arah Baron Tepus. Seperti menemukan oasis di tengah gurun, jalan yang mulus dan lebar ini menyuguhkan pemandangan yang spektakuler, yang seketika membuat segala rasa lelah sirna. Saat kendaraan mulai melaju tanpa hambatan, mata terpukau pada keindahan alam sekitar. Di kanan kiri terbentang belahan tebing Bukit Kapur, panorama pantai-pantai yang menawan di kejauhan, dengan pasir putih dan deburan ombak biru menghantam tebing-tebing karang. Setiap sudut JCLS terasa seperti galeri seni alam, di mana setiap tikungan menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Perasaan lega bercampur bahagia begitu mendalam. Ternyata kemacetan tadi adalah ujian kesabaran yang berbuah manis. Akhirnya tersadar bahwa kesulitan yang dihadapi menjadi pintu menuju keindahan yang tak terbayangkan. Jalan ini bak permata tersembunyi di Gunung Kidul. Yang kini terpampang indah di depan mata. Libur panjang kali ini benar-benar terasa lebih berharga, lebih dari sekedar perjalanan. Pengalaman ini mengingatkan bahwa nikmat terbesar datang setelah perjuangan. Pantai-pantai di Gunung Kidul punya banyak cerita dan pesona yang tidak akan pernah habis untuk dijelajahi. Semoga video ini bisa memberi wawasan buat kalian semua yang ingin berkunjung ke sana. Yuk kita dukung pariwisata ini dengan tetap menjaga kebersihan dan menghormati alam. Dengan begitu, kita bisa menikmati keindahan pantai lebih lama dan membiarkan keindahannya tetap ada untuk generasi selanjutnya. Semoga video ini bisa memberi wawasan buat kalian yang ingin berkunjung ke sana.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update konten seru tentang wisata lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu arah Jogja.